come on lah men, kita tahu lah kenapa Deddy Corbuzier jadi staff sus. Ini Betul. serius ya maksud gue. Karena ya dia punya corong yang gede banget gitu. Betul. Gue udah mulai menduga ini bukan hanya karena makan bergizi gratis sih. Bukan. Karena dibilang gimana mau ekonomi 8% kalau masih ada ormas. Menurut gue ketika ekonomi udah 8%, ormas bakal hilang sendiri. Lo gak jadi? Oh, selamat datang di Unfiltered bersama saya Vincentius Aditya Pratama. Dan saya let call tituler. Hah. Gue sengaja ya, maksudnya dari gym nggak ganti baju lagi karena gue beberapa hari kemarin berpikir gitu, jangan-jangan ini rahasianya Deddy Corbuzier. Oh iya. Deddy Corbuzier kalau podcast kan suka pakai baju gini ya. Betul. Viewsnya jutaan, subsnya jutaan. Betul. Kemarin marah-marah nggak pakai baju, tiba-tiba jadi staff sus. Iya. Ini nih. Tapi menurut gue, Growth hacknya. menurut gue alasannya Deddy Corbuzier dipilih bukan karena itu, tak. Jadi apa? Karena dia punya background itu mentalis. Oh. Jadi he will hypnotize us to thinking that we are alright. Oh. Baik-baik saja. Dengar-dengar katanya kalau ini sih kalau kita nanti diserang musuh itu senjata-senjata musuh dibengkokin semua. Betul. Tuh meriam-meriam, tank itu dibengkokin semua. Ada di sini gitu. Itu rudalnya gimana? Makanya, tapi dia kita ngomongin itu ya, ngomongin bahwa Deddy Corbuzier baru aja diangkat jadi staff sus gitu ya, dan orang mempertanyakan kredibilitasnya gitu. Gue sih enggak. Enggak sih, gue juga Gua enggak. Dia PhD men, dia dokter. Biasa tapi dalam apa? Magician kan? Kayaknya S2-nya ilmu public policy kalau nggak salah. Public policy? Iya kalau nggak salah ya. Nanti boleh munculin ya. Kan ada Oh wow. S3-nya dia katanya dapat dari institution magic apa gitu. Oh S2-nya public policy. Kalau communication apa public policy gue lupa. Oh makanya komunikasinya bagus banget. Iya makanya gitu. Psikologi ya? Oh psikologi. Oh mentalis, bener. Jadi gue ngerasa ya dia kredibel sih men. Dia sangat kredibel. Lo bayangin gak sih kalau dia jadi psikolog? Iya. Duh, saya stres nih. Man up, push up dulu. Tatap mata saya. Ojan. Iya, terus itu katanya cocok banget untuk jadi guru against dark art teacher itu kayak di Hogwarts. Bener. Tapi staf susnya juga bidang komunikasi sosial dan publik ya. Iya. Oleh Menhan Pak Syafri Samsudin. Iya, maksud gua gini lah. Maksudnya kan banyak yang berkomentar, nggak layak, nggak apa. Come on lah men, kita tahu lah kenapa Deddy Corbuzier jadi staff sus. Ini serius ya maksud gua. Karena ya dia punya corong yang gede banget gitu. Betul. Dan ini maksud gua komunikasi sosial dan publik. Ya layak lah. Maksud gue kita nggak usah terlalu berharap banyak bahwa pos-pos jabatan penting itu akan diisi oleh orang-orang yang diangkatnya berdasarkan meritokrasi itu. Makanya harusnya udah mulai wajar lah udah. Ya hapuskan mimpi-mimpi itu semua. Lu bisa nggak bikin channel puluhan juta? Lu bisa baru berdebat sama gua. Dan ini ya apa? Dulu kan Deddy Corbuzier bilangnya dia nggak dibayar ya, Pak Prabowo. Dia katanya gajinya nggak, dia katanya selama jadi let call tituler nggak pernah ngambil gaji. Which is gue percaya. Buat apa? Kecil-kecilan, gitu. geli-geli doang buat dia. Jadi, cuman yang gue pernah lihat di salah satu videonya itu dia menggunakan fasilitas kayak mobil dinas, mobil militer waktu itu, dan dia dikawal pakai titut-titut gitu kan. Oh I see. Tapi maksud gue, udahlah, lu bisa nggak dapat diamond play button gitu? Bener. Ngerti nggak? Kalau bisa, baru kita ngobrol lagi gitu. Coba susah banget, kita aja udah 2 tahun cuap-cuap cuman nggak nyampe 10.000. Betul. ya kan? Nah, tapi kalau lu lihat Deddy Corbuzier ya, kita ngomongin Deddy Corbuzier, Om Ded gitu, itu it's a character development man. Lu nyadar gak sih? Ya oke, terus lanjutin. Dari tahun 90-an dia pesulap dengan rambutnya yang aneh itu di TV. Terus dia kan melakukan lompatan-lompatan karir yang menurut gua gila gitu. Dari pesulap, mentalis, juri talent search ya kan, mencari bakat apa, artis, host, terus YouTuber, let call, sampai akhirnya staff sus. Semua itu dilakukan dengan menjadi master di jujitsu. Iya. Apa sih? Kok bukan jujitsu? Apa OCD dulu fitness. Oh iya, dia punya diet program. Tapi maksud gua, wah, siapa Wing Chun. Jago Wing Chun dia. Okay. Iya. Maksud gua karakter developmentnya tuh gokil cuy. Respect gua. Nah dia dicecar di Twitter tuh katanya gara-gara dia kemarin ngebelain makan bergizi gratis gitu. Wajar lah. Nggak pakai baju. Maksud gua lu berani nggak pakai baju ngebelain program presiden
ditonton jutaan orang. Nyuruh bini lu lagi. Iya. Nyuruh bini lu masuk in frame lagi. Lu nggak tahu what it takes. Ya kan, gue sih respect. Gitu maksud gue. Dan itu kan literally and figuratively pasang badan. Iya. Literally and figuratively. Bulletproof chest. Untuk presiden. Nah, katanya biasa. Katanya netizen bilang biasa. Kemarin Judit ke anak SD tuh lagi ngejilat sebenarnya. Biar apa? Menurut gua ini di luar kemarin lah. Pasti ini udah plan gitu. Ini adalah buah dari investasi dia bertahun-tahun ke belakang sih. Tapi kenapa pengangkatan stafsusnya nggak dibarengin sama yang lain kemarin ya? Oh iya. Kenapa ya? Iya. Dan kenapa Menhan ya? Betul. Maksud gua kan kenapa nggak? Yo karena kan deket sama Kominfo Pak gitu. Prabowo. Nggak mau lah. Siap? Hah? Muti Hafid. Nggak mau. Komdigi. Gua kalau jadi Deddy Corbuzier, gua akan pilih orang yang gua respect untuk jadi bos gua. Oh, jadi menurut lo Deddy Corbuzier nggak respect sama Muti Hafid? Enggak. Gua nggak akan. Dia orangnya kayak yang gua harus look up tuh gitu. Oh iya. Pak Safri oke lah ya. Iya, ya Menhan. Iya. Terus selain Deddy Corbuzier juga ada beberapa artis yang jadi kita bilang apa ya, anggota di kabinet Pak Prabowo ya. Ini ada Ralinsyah sebenarnya, ini Ralinsyah ya. Ralinsyah, staf sus Menkom Digi, bagian apa dia tuh? Kemitraan global dan edukasi digital. Sebenarnya dia salah satu artis yang karirnya gue suka sih. Bersih gitu ya? Iya, maksudnya dia terlihat eksklusif gitu ya. Iya. Terus dia pernah menjadi komisaris independen AirAsia Indonesia. Ya oke ya kan gitu. Dan sangat presentable sih. Bener. Ya Putri Indonesia favorit, Putri Indonesia Sumut 2008, pendiri kafe kopi Jakarta Kisahku. Emang berminum loh? Kisahku. Kisah sedih dari minggu. Kisahmu apa? Ini joknya makin garing. Enggak jelas. Tapi ini ya, maksudnya lagi-lagi mungkin publik mempertanyakan harusnya mungkin ada nggak sih yang lebih capable dari dia? Meritokrasi. Gitu. Ya kalau lu masih berharap meritokrasi di Indonesia sih. Ya. Sedih sih. Ya. Tapi maksud gue masih nyambung lah gitu. Masih nyambung ya. Karena mungkin butuh figur yang gini. Ngomong lu publik, kamera face. Lu juga pernah dibilangin kan sama salah satu figur di pemerintahan bahwa pemerintah sekarang tuh butuh corong. Betul. Talking head. Talking head benar. Karena nggak semua orang yang birokrat itu bisa ngobrol kan di publik yang punya media train gitu, yang pernah melakukan media training. Nah ini tugasnya nanti dia akan bertanggung jawab sebagai kemitraan global dan edukasi digital. Alasan dirinya diangkat karena pengalaman dan jaring globalnya yang relevan. Oh iya. Oh banyak teman-teman bule. Teman-teman artisnya banyak. Bener. Teman-teman DJ. K-pop. Kan dia berapa kali foto sama bintang-bintang K-pop kan? Iya. Wow. Sama G-Dragon kalau nggak salah. Anjir, oh ya? Tahu gua G-Dragon. Fuck. Next. Ada Giring Ganesha ya nggak usah heran lah. Kan pernah jadi ketua partai, terus digantikan Kaesang, terus menjadi presiden Indonesia Esport Premier League. Wah ada ya. Dan ex vokalis utama Niji. Ya. Pendidikannya dia ini S1 Universitas Terbuka. Ya. Dan DO. DO ini apa? Program apa DO ini? S berapa tuh DO? DO ini. DO di Universitas Paramadina. Ini lucu banget. Kenapa? Yang rektornya Pak Anies. Ngejek-ngejek rektor. Iya, DO tiba-tiba jadi jangan dia marahnya karena itu di DO Pak Anies. Iya. Anda sih Pak Anies salah. Coba nggak Anda DO, mungkin dia nggak jadi wakil menteri. Nggak dendam. Jadi dari hapus aku jadi terpilih aku. Iya. Bagus kamu Rizdi. Bagus. Lucu. Ini scriptwriter kita lumayan lucu. Terus ada Yofi itu pianis, musisi, itu jadi staf susnya Pak Prabowo di bidang ekonomi kreatif. Iya. Wah iya. Ini yang menurut gua agak mencengangkan ya. Karena artis lama Pak. Artis lama. Tapi ya kan? Lagu ciptaannya banyak Pak. Cantik. Dan gua nggak bisa ngejek-ngejek karena Mas Yofi satu alumni sama kita Unpad. Oh bagus. Nggak bisa. Harapannya pengalamannya di dunia layak dari semua ini tuh Mas Yofi paling layak betul. Next ada Raffi Ahmad. I-nya berapa? 5, D-nya 6 ini. Iya. Punya gurita bisnis Rans, masuk entertainment dari usia 13. Pernah jadi aktor, bintang iklan, penyanyi, MC, pengusaha. Sekarang juga jadi atlet ya. Main tenis juga banyak dia. Oh gitu? Oh iya, sekarang kan dia punya main tenis tuh. Sama Dikta, sama Desta gitu. Iya. Terus jadi diutus menjadi utusan khusus bidang presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Iya. Ya make sense lah. Menurut gue lengkap sih ini Raffi ini ya. Kalau lu bilang tadi Deddy Corbuzier karirnya gitu ya. Ini lebih gila lagi. Dan dia nggak ya. kuliah. Raffi Ahmad tuh. Tamatan SMA kalau nggak salah. Dan bisa membangun bisnis empire segede gitu. Gokil ya. Iya. Dan sempat di karena kasus narkoba kan. Dulu ya. Bounce back gitu. Di bounce luar back biasa ya.
started from the bottom, ya kan? Yeah. Now he's here gitu. Terus ada juga ini kemarin kan, lu baca nggak yang dia kan gara-gara dia jadi staf sus dia kan harus mensubmit harta kekayaan di LHKPN dan kekayaannya itu sekitar 1 triliun. Lu kaget nggak? Enggak. Kurang itu 1 triliun. Menurut gua kurang. Nggak mungkin 1 triliun, Pak. Dan gini, maksud gua kalau untuk 1 triliun kan tuduhannya tuh Raffi Ahmad kan dibilang mesin cuci lah apa segala macam. Kalau 1 triliun mah nggak perlu anjir. Iya. Enggak. Kayak lu nggak tahu sepowerful apa Instagramnya Raffi Ahmad itu, ngerti nggak lu? Bener. 1 triliun sih enggak. Dan gua pernah ngecek iseng kan dia pernah ada satu podcast sama Ivan Gunawan, dia bilang dia tuh kalau sekali TV itu berapa puluh juta satu segmen itu kan dia muncul. Terus gue di podcast lain dia nunjukin schedule dia harian. Gue pernah iseng hitung itu dia sehari bisa 500 juta dari hanya tampil di TV. Itu yang on air? Yang on air, belum yang off air, belum yang brand ambassador, belum yang endorsement, belum yang kerja sama ransnya. Jadi 1 triliun mah tuh geli-geli doang anjir. Honoris causa. Honoris causa ya, gitu. Ada videonya. Ini juga selain ini ada satu artis yang nggak dimasukin yang jadi staf sus itu ini. Mika, artis yang nggak pernah tua. Siapa? Mika Tambayong. Oh. Mika Tambayong. Iya, Tambayong. Dia tuh kayaknya staf susnya Kemenpora. Dia temennya yang mudanya asli. Siapa? Asliong. Anjing. Tolong ya, ini jokesnya udah mulai pemain bola dengan udah mulai agak kurangnya jokesnya. Nah tapi gini ya, artis tuh kadang suka dapat kecaman bahwa mereka sebenarnya doesn't deserve to be there. Mereka bisa apa, hasil kerja nyatanya apa gitu ya. Tapi ada satu yang menurut gua salut sih. Siapa? Dari PDIP, Pak. Siapa? Bisa tebak gak? Artis? Gue gak bisa Tina Tun. Oh, Tina Tun. Emang iya? Emang bisa? Ya. Tina Tun gue respect. Tina Tun tuh beberapa kali gue, ya itu at least yang terlihat di tayangan di YouTube gitu ya. Bahwa yang ke politik, artis ke politik maksudnya. Betul, artis ke politik ya. Ya jadi pejabat negara juga kan di DPRD. Di DPRD. Gitu, maksud gue. Mbak Rike Diah Pitaloka tuh kan. Rike Diah, oh iya. Itu kan gokil ya. Kalau PDIP emang bener ya. Kayaknya pengkaderan kalau lo jadi artis masuk politis itu kayaknya ke PDIP ya? PDIP yang bener. Nggak ke PAN ya? Nggak tahu. Kan PAN julukannya tuh Partai Artis Nasional. Oh karena iya, artis semua. Banyak artisnya. Semua artis tuh kayaknya di PAN deh. Iya. Nah, itu videonya apa? Videonya yang kemarin dia honoris causa udah. Oh udah tahu semua gitu ya. Terus nih ada pertanyaan DO jadi wamen. Ya nggak otomatis dong. Kan DO-nya jadi ketua partai dulu gitu loh. Ini ngomongin siapa? Itu tadi Giring. Oh Giring. Oh Indonesia. Iya. PHK puluhan ribu di luar sana, di sini main latik-latik aja. Nah ini terkait sama pemotongan anggaran. Iya. Mana lu ini ngerasa nggak sensitif ya pemerintah ya? Timing itu. Kemarin Dedi ini dilantiknya sebelum aja. Jadi serempak itu di awal-awal gitu. Jadi pemotong anggarannya belakangan gitu. Bener. Maksud gue timingnya pas banget kan. Maksud gue ini dimasukin ke anggaran nggak sebenarnya, kan mempertanyakan itu ya? Iya, tapi kan udah dibilang Deddy Corbuzier nggak ngambil gaji. Nggak ambil gaji, tapi gajinya dikeluarin nggak? Maksud gue gitu. Oh iya. Gak dikeluarin terus buat apa? Ya, iya gitu. Budgetin. Staf khusus sama utusan khusus itu harusnya masuk efisiensi nggak sih? Nah, ya ini yang tergantung kita nggak bisa jawab ya. Tapi kedua tuh katanya negara tetangga kita yang sering jadi komparasi sama Indonesia ya. Vietnam ini pangkas kabinet gemuk. Padahal dia GDP growth-nya yang paling tinggi se-ASEAN. Iya, jadi dia bukan memotong anggaran tapi memotong kabinet. Gila. Ini move-nya kayak big tech di luar negeri ya. Kayak Meta, Amazon. Meskipun mereka growth-nya bagus, tetap aja kalau ada opportunity buat efisiensi, dihajar. Yang dipotong adalah lemak-lemak berlebih kan? Lemak-lemak berlebih. Dan approach ini juga dilakukan sama Argentina kan? Sama Milei. Yang akhirnya Argentina berhasil menjadi negara surplus budgeting pertama dalam 14 tahun terakhir itu. Gara-gara dia memotong kementeriannya itu dari 18 jadi 9 doang. Gila ya. 9 kementerian men di Argentina, kita tuh punya 40 lebih. 9 kementerian doang di Argentina? Iya, Argentina. Holy shit. 50% dipotong. Akhirnya mereka terbukti anggarannya surplus. Pertama kali dalam berapa belas tahun terakhir gitu. Tuh ya. Iya, tapi itu harus dilihatin juga sih. Anggaran surplus tapi pertumbuhan ekonominya gimana? Nggak tahu, tapi inflasinya turun. Akhirnya. Nice. Nah, ini di Vietnam juga katanya juga akan kena ya, sekitar 2 juta orang yang kerja di sektor publik akan hilang ya dalam 5 waktu ke depan. Kayaknya ini Vietnam akan memotong birokrasi ya. Tapi secara logis make sense ya, maksud gua. Sekarang mereka jadi salah satu hub utama
manufaktur besar untuk betul. Karena gue mikirnya gini ya, misalnya kalau lu pengen mengundang investasi asing masuk gitu ya, semakin sedikit layer yang lu lalui kan semakin bagus kan. Betul. Bayangin kalau investor masuk ke Indonesia gitu ya, pengen invest, ada berapa kementerian yang harus diketok? Kementerian Keuangan misalnya untuk perpajakan. Betul. Perindustrian, BKPM. Terus Kemenko-nya pasti ada juga Kemenko kan. Betul. Terus ada lagi Kemendak mungkin. Kalau misalnya finance industry ke OJK. Ke OJK dulu. Terus kalau tenaga kerja ke apa tuh? Kemnaker gitu. Ya. Ada berapa gitu yang harus diketok? Karena feedback investor, they really listen, mendengarkan. Wah, iya. Bener ini ya. Iya. Soalnya di sana nggak ada setan budek, Pak. Di sana ada ormas nggak ya? Nggak ada ya, kayaknya. Macet aja ya. Nah, jumlah kementerian dan lembaga juga dikurangi dari 30 jadi 22 karena mereka dapat feedback dari investor kalau banyak keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, bahkan juga ada korupsi. Nah ini benar kan penyakitnya. Bener. Lu lihat nggak kemarin postingan link, ada yang lagi viral postingan LinkedIn seorang ekspatriat di Indonesia yang dia bilang bahwa spend some minutes di Indonesia gitu dan lu akan sadar bahwa di sini tuh nggak maju-maju gitu kan. Lu banyak conference, banyak meeting. Bahkan ini yang paling menyebalkan ya. Udah berapa tahun kita mendengar setiap tahun pas ada konferensi mengenai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Transformasi digital. Come on. The sleeping giant ya kan. Jadi memang terlalu kebanyakan seremonial gitu ya. Jadi karena lu bikin conference, lu bikin workshop, lu bikin event apa segala macam, tapi follow through-nya apa gitu. Nggak pernah ada yang tracking juga ya? Apa output dari conference itu dilakukan apa enggak gitu. Checklist aja. Gila. Gitu. Nah, akhirnya ini berbanding terbalik ya sama di Indonesia. Itu kan di Indonesia lagi gila-gilaan efisiensinya gitu ya. Sekarang Indonesia punya 41 menteri, 55 wamen, 5 pejabat setingkat menteri gitu ya. Terus ada beberapa yang menurut gua agak ironis sih. Apa? Gara-gara efisiensi anggaran tuh yang kayak BRIN, badan riset, tapi yang gara-gara efisiensi anggaran dana risetnya dipotong. Jadi lo ngapain di situ? Ngerti nggak? Oh, bener. Badan riset tapi nggak ada dana riset ini. Ya lo ngapain hanya untuk masuk kantor misalnya? Betul. Terus kayak ada BMKG yang gara-gara efisiensi nggak bisa beli alat pendeteksi gempa gitu. Iya. Masa dia kalau ngeliat gempa harus terancam dulu. Betul. Dan terancam anggaran pendidikan juga gitu. Terus beberapa rektor udah bilang bahwa mungkin akan ada kenaikan UKT akibat imbas dari ini. Iya. Gue udah mulai menduga ini bukan hanya karena makan bergizi gratis sih. Bukan. Karena bapaknya utang jatuh tempo. Betul, utang jatuh tempo. Iya kan? Betul. Emang utang jatuh tempo. Lo harus lihat gimana profil utang jatuh tempo Indonesia yang akan harus dibayarkan dalam beberapa tahun ke depan. Emang akan ke sana sih. Apalagi gini, nggak mungkin ini kan karena PPN nggak jadi naik 1%. Ya pasti harus taking drastic measures. Iya. Karena di APBN pasti udah pakai asumsi PPN 12%. Iya kan? Bener, tidak mungkin tidak ada yang dipotong. Ini terjadi di mana-mana ya. BKN tuh anggarannya dipangkas lumayan gede. Akhirnya mereka harus melakukan efisiensi seperti pemadaman listrik, air, telepon, AC, bahkan jasa pengiriman surat gitu ya. Basarnas ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus dapat efisiensi anggaran dari 1,4 triliun jadi 1 triliun. 408. Ini kan yang kayak gini kan. Nah, ini ya katanya nah ini yang paling aneh nih. Admin Gerindra. Admin Gerindra itu sekarang kapokmu kapan? Jadi admin Gerindra itu bilang bahwa yang dimaksud Pak Prabowo nggak begini. Gitu ya. Yang dipotong itu adalah anggaran-anggaran yang bikin operasional tidak efisien gitu ya. Jangan yang core atau yang akan ganggu aktivitas gitu ya. Tapi aktivitas penting. Ini gue memperhatikan Twitter beberapa hari ke belakang. Belum ada yang berani ngomong ini. Belum. Kenapa? Kan banyak yang berita akhirnya honorer itu kan nggak dilanjutin. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gaji mereka itu masuknya ke biaya operasional. Jadi ketika pemotongan bukan payroll, bukan belanja pegawai. Bukan belanja pegawai. Jadi mereka itu masuknya ke operasional. Jadi ketika ada efisiensi biaya operasional, ya mereka yang kena. Pertanyaannya adalah menurut gua, kenapa butuh honorer at the first place? Udah rahasia umum, karena yang kerja itu beneran honorer, Pak. Oh. Emang kita bukan kekurangan tenaga pendidik ya memang ya? Bukan pendidik ya, maksudnya honorer di PNS, di ASN gitu. Aku honorer kok gue langsung ingetnya guru honorer. Oke. Gitu. Jadi yang outsource ya? Iya, efeknya kayak gitu. Jadi menurut gua
emang dari dulu sistem kerjanya salah. Kenapa butuh honorer segitu banyak padahal ASN-nya berlebih gitu. Udah banyak juga. Jadi ketika terjadi efisiensi, ya payroll honorer ini masuknya ke operasional. Iya. Nah, ini yang dari atasnya mungkin instruksinya kayak apa guidelines-nya atau protokolnya untuk memotong anggarannya nggak clear. Iya, operasional. Potong jebret gitu kan. Nah, tapi di bawahnya jadi kayak bebas liar gitu motongnya. Ini yang juga lucu, RRI dan TVRI. Ini gue juga punya contrarian thinking sih. Oke. Kan ada yang beberapa kemarin gara-gara mereka dipotong anggaran, itu kan ada penyiar yang nangis-nangis di video TikToknya itu, lihat nggak lo? Ada penyiar TVRI yang nangis. RRI. Ya. Ada di videonya yang di bawah ya. Jadi dia bikin kenapa? RRI itu masih jalan ya? Exactly my point. Maksud gua, itu kan kantornya di Bandung itu loh. RRI. Ya kan? TVRI itu di Senayan. Iya. Maksud gua gini, let's be honest. Lu kapan terakhir nonton TVRI? Hah? Lu kapan dengerin RRI terakhir? Gua terakhir berpacu dalam melodi ya dulu TVRI itu. Enggak. Kalau gua nonton TVRI terakhir ketika zaman Helmi Yahya. Ketika dia bisa bawa Liga Italia ke TVRI. Emang pernah Liga Italia TVRI? TVRI. Sebelum RCTI? Sebelum RCTI. Enggak, belum lama yang lalu. Jadi masa kepemimpinan Helmi Yahya itu tahun berapa ya? 2010-an lah ya. Oh gitu? Iya, jadi di satu podcast, Helmi Yahya tuh bilang waktu mereka bidding ke Liga Italia, alasan TVRI itu diterima bukan karena bidding mereka paling tinggi. Karena cakupan mereka paling luas di Indonesia. Jadi itu dipertimbangkan. Akhirnya kan dia dilengsarkan karena ada oknum-oknum yang nggak senang. Jadi maksud gue ketika terjadi kayak gini, maksud gue ya it's about time. It's about time gitu. Karena kapan lu terakhir nonton RRI, kapan lu terakhir dengerin TVRI dan RRI gitu. Dan buat pemerintah pentingnya lembaga broadcasting yang dimiliki oleh negara ini kan sebenarnya untuk alat propaganda. Kan udah ada Deddy Corbuzier dan Raffi Ahmad. Lebih efektif. Betul. Jadi ngapain kita ngasih anggaran ratusan miliar, bahkan gue ngecek tahun lalu tuh anggaran TVRI itu sekitar 1 triliun. Waduh. Tapi nggak ada yang nonton. Benar. Kan dan udah terbukti ya, ini bukan kata-kata gue dan nice to have aja ya. Survei ke anak-anak. Itu selama beberapa tahun terakhir, surveinya Nielsen, TVRI itu selalu yang paling bawah dari porsi rating. Dan dia kan nerima iklan ya? Nerima, sekarang udah boleh. Udah boleh. Dulu kan nggak boleh ya? Dulu nggak boleh, sekarang kan udah boleh. Jadi ngapain kita terus mensubsidi suatu platform yang nggak ada nonton, nggak ada yang dengar, nggak bisa berpikir kreatif nyari iklan sendiri, nggak bisa hidup mandiri. Buat ngapain? apa? Buat apa? Bener. Gitu. 1 triliun saving oke lah. Oke ya, kita oke. Lumayan buat makan bergizi. Yang agak ngeri sebenarnya ini satu nih selainnya. Anggaran Bina Marga, Pak. Nah, mending ke Bina Marga. Masuk dalam salah satu yang kena efisiensi terbesar mencapai 24,3 triliun. Dari yang awalnya 37, jadi turunnya sekitar sekitar berapa tuh? 13. Ya, sebesar 13 triliun. Iya, lumayan. Preservasi jalan sepanjang 50 km, pembangunan duplikasi jembatan ditangguhkan. Preservasi jalan tuh, nah ini gue takut. Maksudnya apa nih? Jadi nggak ada preservasi jalan lagi. Kalau jalan bolong-bolong gitu, ya kan? Mending kayak gini gitu. MBZ ya. MBZ udah kritik. Nah itu apa tuh? Padahal belum lama siaran dari announcer RRI viral. Coba lihat video yang di bawah, coba lihat. Video ini RRI ya. Tadi. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. RRI Pro 2 Ternate. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata di PHK. Orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan. Karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Ya, oke. I get your point. Iya benar juga sih ya. Tapi gimana ya? Gue berani jamin video TikTok ini viewersnya jauh lebih tinggi dari siaran RRI manapun. Ya satu yang like 1 million. Iya makanya maksud gue. Gue tanpa tendensi ke individunya, tapi ke organisasinya gitu.
tanpa kayak gini lu bisa nggak bikin siaran? Bener. Orang tapi iya, oke, dari sudut pandang ini memang sedih ya, harus kehilangan pekerjaan. Tapi ya nggak efisien. Dari sisi sebuah entitas aja kita ngeliat gitu. Benar. Gue berani jamin nih, TikTok ini berapa viewsnya? 19 juta. 19,3. Tuh, gue cukup yakin ini adalah siaran RRI paling tinggi ini menurut gue. Iya. Gitu. Ya gimana ya, tapi serba salah. But that's my point of view. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Gitu. Nah, next Chen. Ormas Indonesia bikin investor ogah masuk ke Indonesia. Selain tukang parkir, yang menyusahkan UMKM dan beberapa toko itu adalah Ormas Indonesia. Itu kerap melakukan aksi premanismenya. Ini jadi ada ketua asosiasi ya yang bilang bahwa mereka itu sering bahasanya dipalakin, dimintain oleh ormas-ormas. Ini diomongin oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Jadi modusnya itu adalah menyegel pabrik sama karyawan nggak bisa keluar masuk. Jadi pabriknya rugi. Aksi ini terjadi di Bekasi, Karawang, Batam sampai Jawa Timur. Oh, ini demonya ya? Ini gue yang lihat di Twitter itu. Mumpung gara-gara ngomong ini ya. Jadi ada satu anak Twitter itu dia lagi beli Starlink di Bekasi, Jen. Jadi dia interview abang Starlinknya. Berapa dia bayar keamanan untuk bisa jualan Starlink di situ? Berapa? Dia ada 4 layer katanya. Holy shit. Jadi ada yang dibayar harian, ada yang dibayar mingguan, ada yang dibayar bulanan, dan beda-beda ormas. Pertanyaannya, siapa yang mengayomi ormas-ormas ini? Iya kan? Siapa? Kenapa? Tergantung warna apa. Betul. Iya kan? Daripada nembak anak sekolah mending nembak ormas kan? Iya, warna apa ormas anjing. Ormas warna apa di backing warna apa gitu aja menurut gua. Oh, warna ya. Iya, mainnya warna. Jadi dibilang Starlink itu dia 4 kali, ada 4 layer pungutan liar yang dia harus bayarin. Ada yang siapnya harian, mingguan, bulanan katanya. Dan beda tempat. Bayang itu Starlink cuy. Starlink. Dia cuma ngegoes jual kopi pakai sepeda. Gila ya, apalagi lu mau invest puluhan triliun gitu. Ketua Himpunan Kawasan Industri Sani menyebutkan kalau mau pertumbuhan mencapai 8%, maka premanisme harus diselesaikan supaya survive aja. Ini premanisme memang harus diselesaikan sih gitu ya. 5 pabrik gitu ya. Nah ini kan perusahaan-perusahaan ini nggak mau nyewa Petrus bayaran apa ya? Nah, ya kan macam polisi sudah tidak berguna, masih adakah polisi? Ada yang spesialis parkiran, pariwisata, hajatan, karaokean. Ya ada ya, iya gimana ya? Ini menurut gua gini, ini jadi telur sama ayam ya. Kayak dibilang gimana mau ekonomi 8% kalau masih ada ormas. Menurut gua ketika ekonomi udah 8%, ormas bakal hilang sendiri. Karena udah ada lapangan kerja yang resmi ya nggak sih? Logikanya gitu ya. Bener, iya. Jadi kita kayak lu mau gimana duluan gitu. Iya. Ormas juga sebenarnya nggak mau jadi ormas ya? Iya, kalau mereka ada opsi untuk jadi astronot, pegawai kantoran, pegawai bank. Ormas sebenarnya cita-citanya tinggi tau. Menjadi astronot, menjadi presiden, saintis. Cuman saintis, men. Ormas pengen jadi saintis. Sepele anggap. Sebenarnya ada rasa itu ya. Ada, pasti yakin lah. Cuman lapangan pekerjaannya yang nggak ada. Yakin gue di antara jutaan misalnya anggota ormas tuh pasti ada loh di antara mereka yang duduk sia-sia kayak anjing hidup gue gini amat ya. Gini, ada yang duduk sia-sia terus itu kenapa apel jatuh ya gitu. Ya kan? Ini Isaac Newton ya. Padahal udah dia berpikir yang sama, cuma telat aja. Dia pikir nih gue kalau gini-gini aja nggak ada jenjang karir gitu kan, ya kan? Bener. Pasti ada lah dia. Ada. Refleksi di antara jaga-jaga motor itu, ngerti nggak lo? Menurut gua harus dikasih workshop, pembinaan. Karena itu sumber daya juga. Prakerja. Bener, jadiin apa ya? Proyek apa ya? Apa gitu? Yang padat karya gitu ya? Padat karya. Bener. Pabrik. Bener. Ya dari pabrik. Atau gini, ada ormas kan ini nih, kayak Suicide Squad. Jadi ada ormas yang jago-jago direkrut buat ngelawan ormas yang lain. Iya. Jadi iya kan ex ormas pasangin chip di sini. Ayo kamu serang dia kalau nggak meledak ya. Jadi ormas lawan ormas. Gitu. Hunger Games. Cari satu island yang secluded gitu ya, yang nggak ada penghuninya. Begitu mereka kasih kamera di mana-mana. Kasih kamera. Orang boleh GoPro. Orang boleh betting. Iya. Taruh begitu mereka landing tuh ada senjata yang bebas dipilih kan. Golok, tombak, panah ya kan. Dan ditayangin di TVRI. Siarin di RRI. Semangat lagi ya kan, TVRI hidup lagi. Iya, jadi yang survive jadi super ormas.
Jadi kayak Navy Seal, men. Pemegang title. Nah, bisa saingan sama Kopassus, ngerti nggak lu? Fuck, sama Kopaska gitu, pasukan katak. Ya. Asalnya kamu dari mana? Ya, ini udah bagus sih. Ini bagus ya? Iya, udah bagus. Anjing. Coba kita pitching ke Om Deddy nanti. $1 million idea, anjir ya. lah. Reaction. Oh iya. Ya. Pernah kita bahas karena beda perspektif ya. Orang cara loncat-loncat itu. Ini mereka tuh. Mourinho ya? Bawahnya apa? Bawahnya ini. Aduh, ini provinsi gue nih. Nah, ini kok Reza Radian? Bukan ya? Surya Paloh. Enggak, ini Muzakir Manaf. Ini Panglima Gam ini lu jangan ex-Panglima. Baru dilantik Gubernur Aceh langsung minta hapus QR Code di SPBU. Gua enggak tahu QR Code itu buat apa ya? Buat bayar ya? Semua. Sorry, ada suara. SPBU yang ada di Aceh tidak isi lagi ada barcode. Kenapa? Biar pengisian BBM di SPBU perlu dimudahkan. Bawahi semua. Siapa saja misi minyak tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Yusuf Kala, ini satu masalah. Ini QR Code apa sih? Yang ini, yang kayaknya beli Pertalite ya. Beli Oh. Susi itu harus pakai QR Code, jadi terdaftar. Pakai aplikasi My Pertamina itu kan? Iya kan? Menurutnya selama ini dengan adanya sistem QR Code untuk BBM, ada sebagian besar masyarakat yang marah dan bahkan ingin membakar SPBU. My people. No bullshit. Bakar. Respect bro. Terus gubernurnya siap. Gubernurnya langsung takut. Respect. Iya. My brothers. Dah, next. Gak berani komen banyak-banyak. Rumah gue masih ada di sana. Keluarga gue masih di sana soalnya. Aduh. Ini apa nih? Anggaran DPR 6,6 triliun tidak dipotong hasil nego dengan pemerintah. Ya jangan. Ya janganlah. Jangan. 6,6 triliun. Kayak apa kekuasaan anggaran itu kan di mereka. Enggak mungkin mereka motong anggaran sendiri. Oke, kita hari ini rapat memotong anggaran. Bubar semua. Anggaran Bapak dipotong. Next gitu langsung. Bubar semua, nggak mungkin. Itu tuh lo tinggal mikir aja insentifnya di mana gitu ya. Nggak mungkin mereka memotong anggaran sendiri karena kuasa bikin anggaran tuh di mereka. Bukan bikin ya. Approve anggaran tuh kan di mereka. Nggak mungkin mereka dipotong. Jangan mempersulit hidup anggota DPR karena mereka yang menyuarakan suara kita. Gila, iya nggak mungkin. Iya, bangun pagi. Macet-macetan. Naik KRL. Pulangnya malam. Lembur. Demi siapa? Demi. Hari-hari. Next. Ini apa nih? Aduh, ini menteri favorit. Pindah ke luar negeri apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Ini Pak Bahlil bilang meragukan nasionalisme. Pindah ke luar negeri apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Gila ya, di gaslight men. Di gaslight ya. Satu Indonesia di gas. Orang yang berusaha mencari penghidupan yang lebih baik di gaslight ya. Lu bayangin, ini orang kita gaji. Iya. Ini orang kita gaji. Pakai uang yang kita dapat dari hasil kerja keras. Terus kita protes kerjaannya nggak bener. Di gaslight. Dan orang pengen memperbaiki taraf hidup kan ke luar negeri itu kayak kabur aja dulu itu kan. Kualitas hidup, taraf hidup. Jadi mikir aja gini, kalau di Indonesia udah baik, udah oke, semua nggak macet, udara biru setiap hari itu, orang tuh pada balik semua gitu. Gak usah khawatir. Gini, lu harus berada di setinggi apa sampai lu Menara keluar Gading, kayak gini. Di Menara Gading, hidup di Menara Gading. Gila loh dia nih. Ini nih orang-orang yang kabur aja dulu nih harus ngomong ke Pak Bahlil. Tahu apa? Jangan ganggu kemiskinan kami, Pak. Iya. Kan Bapak dengar sendiri kemarin. Iya, udah ini nggak kapok, Pak. Iya. Gitu. Janganlah, Pak. Biarin aja yang mau cabut aja gitu. Orang mereka memperbaiki hidup sendiri gitu kok. Taraf hidup keluarganya gitu. Gimana ya? Insensitif sih menurut gua. Gila ya. Menteri-menteri itu ada media training gak ya? Kayak PR gitu untuk ngobrol. Dah, nextnya apa? Nggak ada, nextnya ya kemarin ini di komen-komen banyak yang bilang ini katanya bagus ya? endingnya baru apa namanya. Terus ada yang bilang juga ada yang bilang ini YouTube News yang seru gitu. Jadi kita kayaknya harus mikirin ending yang baru gitu ya. Ending tiba-tiba hilang gitu ya.
Udah gitu aja.